Studi terhadap pengalaman sadar. Dalam kutipan termasyhur dari William James, psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental. Secara bertahap, teori-teori belajar mendapat tantangan dari teori-teori memori. Glassman dan Haddad mengemukakan bahwa memori adalah mediator perilaku individu dengan menggunakan informasi di masa lalu. Kedua persepsi, yaitu tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Ketiga, representasi internal tentang proses-proses mental. Sejumlah teori dari berbagai bidang berusaha menjelaskan hakikat dari kesadaran. Misalnya filsafat, psikologi, neuroscience, fisika kuantum, dan lain-lain. Kesadaran merupakan sebuah topik yang tidak akan pernah lenyap walaupun banyak cemoohan dari para behavioris yang mulai memasuki literatur psikologi setelah terabaikan selama setengah abad. Mitos tentang tidur. Mitos adalah dongeng atau cerita yang berkisahkan kejadian masa lalu yang memiliki penafsiran yang sebagian masyarakat berbeda. Tidur adalah istirahat yang alami, dan mitos tidur adalah keadaan istirahat yang tidak baik namun disangkut pautkan dengan cerita pendahulu. Mitos tidur 1. Bangun lebih awal selalu yang terbaik. Kita hidup dalam budaya mengasosiasikan bangun pagi dengan kebajikan dan kesuksesan. Namun, ini ternyata mitos saja, karena gagasan itu tidak terbukti secara ilmiah. Ini kepercayaan budaya dan sosial, tidak lebih. 2. Beberapa orang tidak bermimpi. Pernyataan ini salah. Ahli mengatakan, kita semua bermimpi, meski saat terbangun lupa. Mimpi tidak hanya didapat saat kita tidur saja. Saat kita bermimpi, kita akan mengolah emosi dan pengalaman pada siang hari. Walker berkata, mimpi adalah sesuatu yang penting untuk kesehatan emosional serta mental. 3. Mengingat mimpi tandanya tidur nyenyak. Kebanyakan orang bermimpi setiap malam, tetapi tidak mengingat mimpi itu saat pagi hari. Ada anggapan orang yang bisa mengingat mimpinya, tandanya mereka tidur dengan nyenyak. Faktanya, mengingat mimpi disebabkan oleh neuron tertentu yang aktif selama tidur, sehingga berpotensi menekan ingatan mimpi. 4. Tidak boleh membangunkan orang yang berjalan sambil tidur. Klaim umum menyatakan bahwa jika kamu membangunkan orang yang mengalami kondisi berjalan sambil tidur, mereka akan mengalami serangan jantung, bahkan meninggal. Padahal, jika kamu melakukan hal itu, yang terjadi hanyalah mereka merasa bingung dan terkadang ketakutan. Berapa lama manusia membutuhkan waktu tidur? Menurut National Sleep Foundation dalam laporan utamanya di Sleep Health Journal, merekomendasikan jam tidur berdasarkan pengelompokan usia, yaitu sebagai berikut. Bayi baru lahir usia 0-3 bulan, yaitu 14-17 jam setiap hari. Bayi 4-11 bulan, yaitu 12-15 jam setiap hari. Balita 1-2 tahun, yaitu 11-14 jam setiap hari. Prasekolah 3-5 tahun, 10-13 jam setiap hari. Usia sekolah 6-13 tahun, 9-11 jam setiap hari. Remaja 14 tahun sampai 17 tahun, yaitu 8-10 jam setiap hari. Dewasa muda 18-25 tahun, yaitu 7-9 jam setiap hari. Dewasa
26-64 tahun 7-9 jam setiap hari. Dan manula 65 tahun ke atas yaitu 7-8 jam setiap hari. Meskipun setiap golongan usia sudah dikelompokkan berdasarkan lama rekomendasi waktu mereka untuk tidur, tetapi sebenarnya tidak ada jumlah waktu sempurna yang pas bagi setiap orang. Tetapi pada umumnya, orang tidur selama lebih dari 175.000 jam selama hidup. Tidur merupakan syarat agar manusia berfungsi normal, karena tidur dapat memulihkan dan mengisi ulang otak dan tubuh. Selain itu, tidur juga dapat membantu pertumbuhan fisik dan perkembangan otak pada anak-anak. Namun, penjelasan ini masih bersifat spekulasi, karena belum ada jawaban yang pasti mengenai mengapa tidur itu penting. Berapa lama hewan membutuhkan waktu tidur? Dalam dunia hewan, tidur adalah hal yang umum. Walaupun begitu, ini tidak universal. Hewan darat misalnya tidur dengan menutup mata, sedangkan hewan laut belum tentu dapat 100% dibuktikan juga tidur. Lumba-lumba atau paus bahkan mengorok. Lumba-lumba misalnya tidur dengan satu bagian otak saja atau hemisfer. Hal ini dikarenakan penyesuaian kebutuhan seekor lumba-lumba bernapas dalam air. Oleh sebab itu, lumba-lumba tidak melalui fase tidur REM. Contoh lainnya, singa laut dan anjing laut. Jika di darat, mereka mengalami fase tidur seperti manusia. Jika di laut, mengalami fase tidur yang sama seperti lumba-lumba. Saat ini, hewan bertulang belakang, lebih tepatnya bertulang rahang, dipercaya ilmuwan mengalami fase tidur yang sama seperti manusia. Pengecualian echidna. Burung juga menunjukkan tidur, walaupun tidak pasti apakah mereka tidur dengan menonaktifkan sebagian otak. Pada beberapa binatang lain seperti ular, kadal, atau ikan, sulit ilmuwan percaya mereka juga tidur. Contohnya, 1. Lumba-lumba. Brace menamakan orang-orang yang sulit tertidur dengan lelap dan mudah terbangun dalam keadaan yang tidak segar secara maksimal dengan sebutan lumba-lumba. Brace menamakan kelompok ini karena karakter lumba-lumba yang hanya tidur dengan mematikan setengah otaknya. Yang kedua ada singa. Dalam kutipan kata Brace, pertengahan pagi adalah waktu terbaik untuk bekerja, hormon yang juga baik untuk membuat keputusan strategis. Singa mempunyai kebiasaan beristirahat 1 hingga 2 jam setelah makan siang. Tahap-tahapan tidur. Tidur merupakan sebuah kebutuhan yang memang dan harus dilakukan oleh setiap makhluk hidup di bumi. Khususnya manusia, di dalam tidur sendiri terdapat sebuah mekanisme yang bisa menghasilkan proses evolusi dari ketika memaksa mengonversi energi sampai dengan saat kita memiliki sebuah tahapan di dalamnya terdapat fungsi, gejala, restorasi otak, dan juga adanya konsolidasi memori pikiran. Tahap pertama. Dalam tahapan ini biasa dikenal dengan istilah tidur ayam, di mana masih termasuk dalam tahapan tidur NRM, Non-Rapid Eye Movement. Tahapan yang satu ini memang masih sangat ringan, bahkan kita masih bisa bekerja dan paham mengenai kondisi di sekitaran kita. Karena saat masuk ke dalam tidur dengan tahapan pertama, otak akan menghasilkan dengan yang namanya amplitudo gelombang high. Dan dalam periode ini memang berlangsung cukup singkat. Tahap-tahapan tidur. Tidur merupakan sebuah kebutuhan yang memang dan harus dilakukan oleh setiap makhluk hidup di bumi. Khususnya manusia, di dalam tidur sendiri terdapat sebuah mekanisme yang bisa menghasilkan proses evolusi dari ketika memaksa mengonversi energi sampai dengan saat kita memiliki sebuah tahapan di dalamnya terdapat fungsi, gejala, restorasi otak, dan juga adanya konsolidasi memori pikiran. Tahap pertama. Dalam tahapan ini biasa dikenal dengan istilah tidur ayam, di mana masih termasuk dalam tahapan tidur NRM, Non-Rapid Eye Movement. Tahapan yang satu ini memang masih sangat. Tahapan kedua, sambutan tidur yang pulas, di mana denyut jantung dan juga paru-paru untuk bernafas akan mulai melambat, dan setelah lama-kelamaan pergerakannya akan jauh lebih teratur. Kemudian ditandai juga dengan suhu tubuh kita yang mulai menurun. Tahapan ketiga, tidur delta, di mana terdapat gelombang delta ketika Anda memasuki fase tidur yang satu ini. Anda mulai merasakan tidur yang nyenyak dan biasanya juga waktunya sendiri mencapai 30 menit.
Pada tahapan ini, juga biasanya pada seseorang yang sering kali mengalami tidur berjalan atau mengompol akan mulai terjadi. Ketika memasuki ke dalam tahapan tidur nyenyak, tubuh akan mulai mengalami perbaikan dan juga adanya pertumbuhan jaringan di mana sistem imun juga akan semakin kuat dan pasokan darah ke otot akan semakin meningkat. Energi Anda akan semakin dipulihkan dan juga perkembangan otot yang terjadi. Untuk tahapan yang keempat, Anda sudah masuk pada tahapan tidur REM, Rapid Eye Movement, di mana saat masuk fase yang satu ini, nafas Anda akan mulai terasa teratur dan juga merasa seperti dangkal. Mata akan mulai bergerak menyusuri segala arah, detak jantung akan mulai meningkat terjadi kegelisahan, bahkan tekanan darah akan mulai naik. Untuk tahapan ini, tidur bermimpi biasa kita akan menghabisi waktu sampai 20%. Dari adanya total tahapan tidur atau biasanya juga dikenal dengan sebutan tidur REM. Setelah yang kita bisa melakukan hampir 10 menit dalam tidur REM, pada tahapan yang satu ini juga akan merasakan yang namanya kehilangan atau mengatur suhu tubuh karena sudah masuk ke suhu tubuh panas atau dingin. Bahkan untuk tahapan satu ini Anda sudah tidak terganggu dengan kondisi lingkungan yang ada karena sudah sangat pulas sekali mengalami tidur.